Oke, Ngocenipers, kali ini gua ada di daerah Bintaro ya, tepatnya di daerah Emerald. Nah, kali ini di belakang gua ada sebuah mobil yang sekarang lagi benar-benar ngehits atau fenomenal, yaitu Suzuki Fronx. Oke, langsung aja bagian eksterior depan dari Suzuki Fronx tipe SGX ya. Nah, ini dari headlamp depannya dia terbagi dua bilah, yang di atas ini DRL-nya ya. Nah, DRL ini dia bisa gantian dengan lampu sennya. Nah, kalau ketika lampu sen dimatikan jadi lampu DRL 3 bilah, mirip dengan kakak ininya ya, kakak kandungnya itu Suzuki Grand Vitara, dia ada garis 3 gitu ya. Nah, terus juga lanjut ke bagian bawah sini, headlampnya dia terbagi 3 bilah juga ya, tapi dia modelnya reflektor. Nah, terus ada lekukan garis yang mengelilingi headlamp ya di sini, dan juga lanjut ke bagian tengahnya, grillnya masih ciri khas dengan kakak kandungnya Suzuki Grand Vitara ya. Ini mana grill ini emang cukup bagus ya, bentuk honeycomb yang dibalut dengan warna chrome di bagian atas ini, dan ada logo Suzuki besar di bagian tengah sini, dan di bawahnya dia ada kamera. Nah, Suzuki Fronx X salah satu di kelasnya itu yang memakai dual kamera, yaitu kamera di atas dan kamera di bagian bawahnya. Jadi ada dual ya. Nah, juga lanjut ke bagian bawahnya, di bagian bawah ini ada undergrill ya di bagian bawah sini, dan juga ada underguard juga, front underguard di bagian depan yang berwarna grey ya. Jadi di sini warnanya grey. Terus ada motif-motifnya juga, dan di sini buat menahan misalkan kita ada lewati lubang, terus juga bebatuan, jadi langsung nggak kegores ke bagian bempernya, jadi langsung ke bagian sininya yang silpet bawah sini ya. Oke, langsung aja ke bagian sampingnya. Oke, kita lanjut ke bagian sampingnya. Nah, ini karena menciri khas sebuah SUV, dia ada cladding hitam di bagian sini ya, dari bagian depan sebenarnya. Nah, terus juga ada garis-garis di bagian atas claddingan berwarna hitam ini, lekukannya biar kesannya menambah berotot dan sporty. Oke, lanjut ke bagian kaki-kaki juga. Dia dibalut dengan pelek ring 16 dengan profil ban 195/60 ring 16 dengan warna pelek itu one tone, yaitu warna grey ya. Lanjut ke bagian spion, karena tipe SGX atau tipe paling tertingginya itu dia semuanya two tone ya, kecuali warna black ya, karena warna black udah semuanya juga hitam di atasnya ya. Nah, dia spionnya juga dibalut warna black juga, dan di sini ada lampu sen ya. Nah, oke. Spion ini kayak nggak aneh karena keluarga Suzuki itu memakainya sama juga ini model-model spionnya. Oke, lanjut ke bagian bawah. Di sini ada lekukan garis lagi yang menyerupai seperti set body molding ya di sini ya. Nah, sampai ke bagian atas ini dia agak sedikit naik. Nah, lanjut ke bagian bawahnya, aksen paddingan pun masih ya, masih tetap lanjut dari depan hingga ke bagian pintu bawah sini, dan dia dibalut dengan tipe SGX itu ada aksen berwarna silver di bagian sininya. Tentu saja untuk akses pintu masuknya dia sudah memakai keyless entry, dan untuk menyalakan mesinnya juga udah engine push start top button. Nah, dia di sini ada talang air ya untuk tipe SGX ya, dan juga ada roof rail di bagian atas ini. Dan ini asli roof railnya, bukan yang cuman hanya hiasan ya, asli. Oke, lanjut ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang baru ada aksen garis lagi seperti yang di bagian depan ya, cuma dia dari pintu belakang sini hingga ke bagian bumper belakang. Nah, ini masih ada cladding-claddingan juga berwarna hitam di sini, ada aksen juga di bagian claddingan hitam ini. Nah, di belakang ini dia remnya masih menggunakan tromol ya, belum cakram hanya di bagian depannya saja. Oke, lanjut ke bagian belakang. Oke, kita lanjut ke bagian eksterior belakang dari Suzuki Fronx tipe SGX atau tipe tertingginya ya. Nah, ini yang gua akan notice di awal itu, desain belakangnya itu dia mirip dengan perpaduan SUV coupe, karena di sini ada lekukan yang cukup tajam membelah hingga ke memotong ke bagian bawah sini. Jadi langsung memotong ya, seperti garis lekukan coupe. Nah, di atas sini dia ada
roof spoiler, dan juga ada antena shark fin di bagian atas, dan dia juga ada lampu high mount stop lampnya. Tentu saja dia di kaca belakang ini udah dibalut dengan rear defogger dan juga rear wipernya. Nah, for your information, kalau untuk kaca film dari Suzuki Fronx ini kalian langsung mendapatkan Konica Minolta atau SU ya kaca filmnya. Nah, di sini ada lampu yang horizontal memanjang. Khusus tipe SGX dia lampunya memanjang sini. Jadi kalau untuk tipe di bawahnya GX dan GL dia tidak mendapatkan lampu yang memanjang horizontal seperti ini. Dia full LED untuk lampu rem LED, lampu sen LED, lampu mundur juga LED. Tentu saja di sini ada tulisan Fronx dan di sini ada base hybrid karena mobil ini mudah menggunakan SHPS Suzuki Hybrid Vehicle System atau mild hybridnya dari Suzuki. Oke, untuk pembukaan bagasi dia ada di bagian bawah sini ya. Dan juga untuk bumper dia ada ini ya, ada lekukan lagi ya di sini. Nah, aksen cladding yang tadi gue bilang dia masih lanjut ke bagian belakang juga. Dan juga di sini ada tambahan underguard lagi, underguard di bagian belakang sini yang aksennya berwarna grey juga seperti underguard di bagian depan ya. Ada aksen-aksennya juga di bagian tengah sini, 3 bilah ya, 1, 2, 3 nih. Dan juga ada mata kucing yang berbentuk vertikal ya. Dan juga untuk sensor parkir ya, dia ada 1, 2, 3, 4 buah titik sensor parkir. Untuk knalpot ya dia ngumpet di bagian bawah sini ya, sebelah kanan. Nah, oke, langsung aja untuk pembukaan bagasinya dia masih tombol mekanis ya, masih biasa. Nah, ini dia. Untuk kapasitas bagasinya, dia memiliki kapasitas bagasi sekitar 380 liter yang dimana cukup untuk kalian membawa koper medium sebesar sebuah 2 biji ya, untuk koper mediumnya. Dan untuk bibir bagasi memang dia agak sedikit dalam ya, antara bagasi lantainya dengan si pintu bagasinya nih agak dalam. Dan juga untuk di bagian bawahnya sini dia ada ban serep yang full size tapi peleknya masih kaleng. Oke. Oke. Saja lanjut ke bagian sebelum memasuki interior kita akan membaca spesifikasi dari mobil ini. Yuk. Oke, sebelum memasuki interiornya kita akan membaca spesifikasi teknis dari Suzuki Fronx tipe SGX ini ya. Nah, ini mesin ini 1500 cc dengan sistem mild hybrid ya, baterai sebesar 12,4 volt ya tentu saja. Dan untuk tenaganya dia 100,6 PS dengan torsi 138 Nm dipadukan transmisi 6 speed automatic gear shift. Nah, jadi belum CVT ya, jadi masih pakai otomatis konvensional yang dimana tentu perawatannya masih lebih mudah. Nah, ini kabar gembira buat Mochainivers di sana ya. Oke, lanjut ke bagian interiornya. Oke, Mochainivers. Nah, kalau tadi eksterior udah, spesifikasi teknisnya sudah, sekarang bagian interior dari Suzuki Fronx tipe SGX yang sudah memakai ADAS tipe tertingginya. Gue notice ke bagian door trim terlebih dahulu ya. Nah, untuk door trimnya dia warnanya two tone ya, warna black dan burgundy red ya, ini seperti warna merah tapi kecoklat-coklatan ya. Nah, di sini masih full plastik di bagian atas ini. Terus di bagian sini juga ada plastik juga warna burgundy-nya ya. Tapi dia ada housing di door handle ini seperti aksen warna silver ya, silver dove ya di sini ya. Dan juga dia ada chrome di bagian handle sini. Tentu saja dia di bagian tengah sini sudah memakai soft touch ya, kulit sintetis di bagian door trim tengahnya. Dan juga di sandaran bagian tengahnya sini dia, sandaran tangannya dia sudah soft touch juga di sini, jahit-jahitan asli. Dan juga ada aksen piano black di bagian cover untuk window-nya ya. Di sini ada auto, cuman hanya di driver saja. Terus juga ada lock unlock. Nah, juga ada pengaturan kerja spion dan sudah auto retractable mirror juga ya. Di sini ada tempat penyimpanan. Terus di bawahnya juga ada cup holder 1 buah dan juga ada seat back door pocket ya di sini bagian belakangnya sini ya. Nah, itu dia. Lanjut ke bagian dashboardnya. Nah, untuk dashboardnya di bagian kanan sini dia aksen untuk AC kisi bagian driver dia ada warna silver juga ya, silver dove yang tadi aksen di bagian cover handle-nya ya. Terus di sini banyak pertombolan duniawi di sini seperti tombol head up display di bagian sini. Terus juga ada
forward collision mitigation-nya juga ada di sini, terus ada lane keeping assist-nya juga ada, terus ada vehicle stability control, terus juga ada kamera 360-nya, dan ada headlamp leveling, serta ada sensor parkir yang bisa dimatiin dan dihidupin juga. Terus juga ada ID start stop juga di sini. Nah, benar-benar padat. Nah, ini baru nih Suzuki era-era sekarang nih, tombol-tombol semua padat, kecuali tipe yang di bawahnya ya, jadi masih banyak tombol kosong juga. Di sini ada ini start stopnya juga di bagian sebelah sini kanan. Lanjut ke bagian atasnya. Nah, di sini ada head up display. Nah, head up display ini dia bisa nampilin beberapa informasi seperti brightness, terus bisa posisi dari headlampnya ya, ketinggian headlampnya, terus juga bisa nampilin jarak dari adasnya, dan juga ada speedometer format dari digital dari Audi-nya ya. Oke, mungkin lebih jelasnya kalau kita secara langsung ya, ini masih full plastik ya di bagian dashboard atas ini, terus juga warna burgundinya di sini juga masih full plastik, tapi di sini dia ada aksen berwarna silver. Silver ini licin ya, jadi seperti kayak aksen aluminium glass gitu, cuman tapi lebih ke chrome ya, Terus ada aksen warna silver juga di bagian kisi-kisi AC-nya, tengahnya ada lampu hazard, dan juga dia ada head unit sebesar 9 inch yang sudah memakai Android Auto dan Apple CarPlay. Oke, lanjut ke bagian sini juga masih full plastik. Di sini juga ada aksen berwarna silver lagi ya, silver lagi seperti yang tadi bilang. Masih senada ya dengan door trimnya, terus juga di bagian dashboard bagian kanannya juga ada aksen seperti ini, dan juga glove boxnya dia masih standar ya, belum stop opening, tapi dia ada lampunya di sini, jarang-jarang nih. Oke, lanjut ke bagian tengah, dia AC-nya sudah digital ya, dan juga di sini ada wireless charging di bagian bawah sini, terus ada power outlet 12 volt ya di bagian sini, dan juga ada colokan USB yang masih Type A sayangnya ya, bukan Type C. Ini kalau bisa dibagi dua nih ya, ada Type A dan Type C juga nih. Terus di sini ada 2 buah cup holder, tapi di sini nggak ada kisi AC-nya seperti XL7 ya, ada kisi-kisi AC-nya di sini nggak ada. Nah, ini yang tadi gue bilang, gear AT 6 speed ya. Di PLN DM juga ada mode manualnya juga. Terus untuk rem parkir dia masih otot, jadi benar-benar laki ya. Nah, di sini ada aksen warna silver juga ya di bagian tengah sini, serta untuk headrestnya dia sudah soft touch ya, kulit sintetis, dan juga ada glove box penyimpanan di bagian tengah sini yang cukup kecil ya, buat nyimpan mungkin kartu e-money dan juga tisu ya, bisa ya, tisu-tisu kecil gitu ya paling juga ini, karena nggak terlalu dalam. Oke, untuk jok dia perpaduan antara kulit dan juga fabric di bagian tengahnya ya. Dia ada warna black dan burgundy dengan warna di dashboardnya. Nah, oke, lanjut ke bagian AC-nya ya. Nah, dia untuk paling dingin suhunya 18 derajat, untuk paling panas ya dia ada heaternya juga nih. Di sini suhu tertingginya di 32 derajat. Nah, tentu saja dia udah auto, serta ada front dan rear defogger. Nah, tentu ada arah 9 juga ya, karena di sebelahnya Buasa di bawah ada arah 9 saja. Nah, lanjut ke bagian setirnya. Untuk setirnya, nah, ini dia sudah menggunakan adaptive cruise control, jadi di sini ada pengaturan dari jarak adasnya ya, jarak dari adaptive cruise controlnya itu sendiri ada level 1, 2, dan 3, dan di bawah ada lane keeping assist-nya, dan ini juga ada lane following assist-nya juga, serta di sini ada bluetooth teleponi yang bisa kita angkat telepon, serta ada post comment juga ya. Di sini juga ada info untuk speedometernya ya. Di sini ada layar 4,2 inch di tengah-tengah speedometer sini untuk menginformasikan tentang kendaraan. Di sini ada driving time, terus kita lamanya berkendara, juga ada nih total idle start stop. Tadi 5 menit ya, kita mau kayak idle start stopnya. Terus ada jam, ada tanggal, ada juga geofencing, jadi mengukur berapa derajat kemiringan mobil. Terus juga ada torsi dan power. Nah, ini kita gas nih, torsinya naik ya, kita rem, akselerasi. Nah, ini tuh motor battery dari ininya tadi ya, mild hybridnya ya. Nah, balik lagi speedometer format digital, dan juga balik lagi ke sistem ABS-nya. Nah, full consumption, average, range, sisa bensin. Ini 12,1 km per liter karena ini mobil test drive, jadi agak sedikit boros ya. Oke, nah ini ada pengaturan lengkap ya. Di sini kita tinggal tekan aja di bagian sini. Oh, ini kita di bagian atas ini kita bisa
Nah ini kita ada pengaturan dari forward collision mitigation-nya, terus ngasih juga ada cruise control-nya, blind spot monitoring-nya pun bisa kita atur, mau bisa di on off-in. Karena ini kaca spionnya udah ada blind spot monitoring-nya juga ya, head up display juga udah ada, door lock juga kita bisa atur, pengaturan lampu, follow me home, auto start stop, AC juga kita bisa atur, display unit, full ekonomi, dan juga bahasa. Visual item, animasi, notification, balik lagi. Oke, ini ada fuel meter di sini dan juga ada tekanan dari radiator ya di bagian sini. Oke, lanjut ke bagian kaca spionnya. Kaca spion dia udah ada night view. Terus untuk lampu dia masih biasa ya, masih halogen, dan juga dia sun visor di bagian penumpang dia masih biasa, masih kaca. Nggak ada lampunya, di sini juga nggak ada kaca dan nggak ada lampu juga. Oke, lanjut ke bagian sistem head unitnya. Yang dimana head unitnya ini dia ada, ini informasi dari kendaraan kita. Jadi untuk tank sisa bensinnya, terus rata-rata konsumsi bakarnya. Nah, terus juga ada kontrol buka. Nah, ini buat untuk buka pintu, ini ada juga semua pintu, terus hanya pintu pengemudi saja. Terus juga ada ID startnya juga. Nah, ini notifikasi dari pintu terbuka, terus rem parkir. Misalkan kita kelupaan rem parkirnya masih ditarik ya atau masih belum turun, nah ini ada notifikasinya, sampai pengaman, bahan bakar mau habis juga ada semua aturannya. Ini notifikasi dari kendaraannya. Oke, kali ini terindikasi juga ya. Ini untuk brightness-nya. Nah, ini untuk setelannya, ada jam tanggal, terus tampilan kecerahan, juga ada bahasa, setelan pabrik. Nah, setelan dari busnya juga kita bisa atur. Nah, ini setelan dari Android Auto dan Apple CarPlay ya, kita sambungkan WiFi dulu, terus juga Bluetooth-nya kita sambungkan terlebih dahulu. Itu bisa ya. Angkat. Ini. Oke, itu saja sih dari interior bagian depan dari Suzuki Front tipe SGX. Bagaimana kondisi belakangnya ya. Oke, kita lanjut ke bagian interior belakang dari Suzuki Front tipe SGX. Nah, ini posisi mengemudi gua, tentu saja dengan tinggi 170 cm, dia masih ada ruang sisa 12 jari ya. Karena ini wheelbase dia 25 aja, 25 jadi bukan 25, jadi 25. Wheelbase dia 2,5 ya, mm, 2500 mm ya. Dia masih tersisa 12 jari di sini. Terus juga untuk headroom dia masih tersisa 5 jari, tapi karena ini berbentuknya coupe jadi agak sedikit rendah di bagian belakang sini. Jadi kalau untuk tingginya mungkin lebih dari 171 cm udah agak mentok ya. Dan di sini juga ada hand grip yang udah retract juga. Tentu saja untuk door trim bagian belakang ini di atas full plastik, tapi tengah sini masih ada soft touch-nya. Terus juga untuk sandaran tangannya dia ada soft touch. Nah, itu masih biasa ya, belum all auto ya. Di sini juga ada cup holder di belakang, jadi ada 2 buah cup holder dan ada door pocketnya juga di bagian belakang sini. Tentu saja ada speaker, jadi speaker ini udah Twitter juga ya. Dan dia nggak ada seat back pocket di bagian driver, tapi seat back pocket ada di bagian kursi penumpang depan sini. Nah, terus juga ada kisi-kisi AC untuk memanjakan penumpang belakang, dia bisa diatur juga arah semburannya. Terus juga ada slot Type A dan Type C untuk charger nih, jadi biar kalian tuh udah nggak perlu lagi rebut-rebutan charger lagi ya. Tempat penyimpanan juga di bawah sini, tapi dia masih ada tunnelingnya ya, walaupun ini penggerak roda depan sebenarnya. Nah, ini jok kulitnya tadi gue bilang. Di sini dia nggak ada armrest, tapi dia ada headrest yang tiga-tiganya juga udah adjustable, serta juga untuk seat beltnya dia udah 3 titik juga dan sudah ada ISOFIX-nya. Oke, tadi sedikit lupa for your information juga untuk panjang dimensi dari mobil ini yaitu 3995, untuk lebarnya sekitar 1795 dan tingginya sekitar 17 meteran. Oke, ngasih neighbors itu bagaimana sahabat kendaraannya? Yuk ikut. Oke, nge-Neighbors, kalau tadi kita sudah jelasin eksterior, interior dari Suzuki Front tipe SGX. Nah, kali ini gua akan jelasin driving impression dari Suzuki Front SGX ini ya. Nah, ini kita posisi ada berempat penumpangnya ya di dalam sini. Langsung gua notice paling pertama itu adalah suspensinya yang benar-benar nyaman di kelasnya. Jadi depan tuh udah menggunakan MacPherson strut dan di belakang juga Torsion Brim. Nah, kita lewat posisi tidur ya nih di bagian depan.
nggak kerasa. Kalau biasa tuh kalau mobil duk gitu atau enggak mantul-mantul ya kalau di posisi tidur. Kalau ini benar-benar kita ngelewatin benar soft dari depan hingga ke bagian belakangnya, benar-benar soft banget. Oke, juara sih kalau Suzuki kalau soal suspensi, mau XL7, R3, bahkan turunan kepada Fronx ini dia benar-benar juara untuk suspensinya. Nah itu suspensinya. Kalau handling, nah ini handlingnya ya. Handling dia cukup akurat walaupun memang setirnya benar-benar enteng ya. Jujur benar-benar enteng banget. Jadi kalau kalian emang benar-benar baru pertama kali nyetir atau apa itu, kalian langsung bisa adaptasi dengan mobil ini ya. Karena ini benar-benar setirnya enteng gitu. Ya, terus juga akurasi ke jalan juga masih ada, feedbacknya juga masih ada ya, nggak terlalu hambar. Karena beberapa merek juga ada yang feedbacknya terasa hambar, tapi ini masih batas wajar. Nah benar-benar fun to grip-nya masih dapat ya. Nah oke, mobilnya juga udah ada pedal shift yang dimana kita akan bisa menggunakan yaitu plus minusnya ya. Di sini untuk mode manualnya yaitu plus untuk menaikkan dan minus untuk menurunkan giginya. Ini ada maksimal 6 speed ya. Nah, dari D juga kita bisa langsung pencet aja ke ini ya, tombol dari pedal shift-nya ya. Kita bisa gunakan langsung atau ke bagian persenelan kita munculkan ke posisi M. Nah, jujur untuk di driving jalan raya ini mobilnya masih cukup oke ya, masih cekatan lah, lincah. Untuk tenaganya juga masih dapet ya, walaupun 1,6 PS tapi sosial lah. Untuk di dalam kota tuh masih benar-benar enak, step and go kondisinya, dan juga kemacetan di jalan tuh masih oke. Oke, sekarang kalau udah driving impression di jalan rayanya udah selesai, kita langsung ke driving impression di jalan tol. Yuk ikuti. Oke, Ngocinipers, kalau tadi di jalan raya kita sudah, sekarang kita driving di jalan tol atau highway-nya ya. Nah, ini benar-benar pemakaian ADAS tuh benar-benar bermanfaat banget di jalan tol ini ya. Nah, terutama kan karena marka jalannya jelas, terus juga konstan untuk kecepatan kendaraannya juga. Nah, ini gua menggunakan fitur adaptif cruise control-nya. Nah, ini kita bisa set juga, dan plus juga ada lane following assist-nya juga. Jadi arah setir itu udah dijaga ya sama sistem radar. Nah, ini kecepatan akan gue tambah lagi di 70 km/jam. Dia benar-benar membaca marka jalan. Terus juga untuk dari ininya ya, jarak kedekatan itu bisa diatur ya untuk adaptive controlnya. Ini ada level 1-nya, terus level 4, level 3, level 2, level 1. Nah, ini paling jauh level 4 ya. Dan juga ada animasi mobilnya juga di sini ya. Kalau misalkan kita ada mobil nyalip, di sini ada mobilnya di dalam sini, tengah-tengah sini nih. Jadi benar-benar ada animasinya ya, keren gitu. Ini up display-nya juga, kita juga menampili ADAS-nya juga. Nah, jadi bukan hanya lane keeping assist, tapi ada lane following assist-nya juga. Kita ketika misalkan pindah jalur nggak menggunakan lampu sen, nah nanti sistem akan deteksi, dan juga blind spot monitoringnya juga akan deteksi juga ya. Jadi ada bunyi dari blind spot monitoringnya juga. Oke, untuk akselerasi ya di jalan tol, nah ini ya benar-benar dari 60 ke 80 masih responsif ya pedal gasnya tuh. Jadi di putaran bawah memang agak sedikit lambat, tapi kalau udah kita mencapai 60 sampai 80, bahkan 80 sampai 100, tenaga mobil ini udah mulai ngisi. Nah, jadi dia memakai tenaga di putaran atas ya, bukan di putaran bawahnya ya, karena ini sistem dari gear AT 6 speednya ini gitu. Nah, untuk suspensi lagi-lagi benar-benar di jalanan tol yang arah base ini kan banyak bergelombang nih, benar-benar nggak kerasa. Jadi, nah ini sambungan tol nih, kita benar-benar nggak mantul-mantul gitu kan. Kebanyakan mobil biasanya kalau di sambungan tol tuh agak mantul-mantul gitu ya, tapi di mobil ini Suzuki Fronx ini stabil.
benar-benar nggak kerasa. Apalagi kita dipadukan dengan jok yang udah cukup tebal ya di seluruh joknya ya, itu benar-benar nggak kerasa gitu. Handlingnya di jalan tol juga masih sama, seperti jalan raya tadi ya, masih akurat. Terus juga untuk kekedapan kabinnya, nah ini kan suara beton nih, dia masih ya minim lah, suaranya masih minim ya. Ini kebanyakan kan biasanya kalau lewat jalanan seperti tadi ya beton itu pasti banyak suara masuk bising gitu, tapi ini mobilnya masih kedap ya. Road noise-nya masih aman dari ban, dari suara kendaraan itu masih cukup oke. Oke, Ngoceh Universe, itu saja rasa berkendara dari Suzuki Fronx tipe SGX yang udah pakai ADAS. Oke, Ngoceh Universe, itu saja ulasan dari Suzuki Fronx tipe SGX AT. Ya, tadi kita udah ulas eksterior, interior, bahkan driving impression-nya. Nah, dengan harga 321,9 juta, tapi ada harga promo menarik ya yang pastinya di Suzuki Indomobil Trada Bintaro ini ya. Tapi kalian bisa dapat kenyamanan, juga fitur-fitur yang cukup lengkap, serta konsumsi BBM yang cukup irit di kelasnya. Nah, untuk di segmen dia yang seperti Toyota Yaris, Daihatsu Rocky, dan Honda WRV, nah menurut gue sih ini benar-benar juara ya untuk segi fitur, bahkan konsumsi BBM dengan karena sistem hybridnya di harga segini tuh cukup oke. Oke, itu saja Ngoceh Universe ulasan dari hari ini untuk Suzuki Fronx. See you next and the content. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel NOS Nusantara.